Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nurrahim, NPM 253111099. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk definisi ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Lalu untuk ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Menurut N. Siddiqui. Dan ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Menurut Hasanus Zaman. Lalu untuk tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, lalu mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad hasil, sidik, amanah atau dipercaya, fatona atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lalu lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT yaitu Baitul Ma'al Wat Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Lalu untuk perbankan syariah yaitu perbankan syariah, bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum syariah, lalu bank umum konvensional, lalu unit usaha syariah, dan sistem konvensional. Dan untuk pengertian bank syariah tersendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu prinsip syariah yaitu Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Lalu ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah, dan prinsip penyertaan modal musyarakah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau ijarah wa itikanan. Dan di sini peran bank syariah, yaitu bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun
karena karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lalu ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Lalu untuk investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Dan fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkadang dalam unsur horor, maisir, dan riba. Yang pertama yaitu unsur horor terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur horor ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Lalu yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 55%. Yang ketiga yaitu unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Lalu definisi pegadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Lalu di sini rukun dan syarat pegadaian syariah yaitu rahin, yaitu orang yang menggadaikan, lalu murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, lalu marhun, yaitu barang jaminan, dan syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat, lalu harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutannya yaitu marhum marhun bih dain atau hutang harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Lalu ijab dan kabul pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama yaitu keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin, lalu kesesuaian yang kabul dan dengan ijab, lalu masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, dan bersambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Lalu pengertian Baitul Malwat Tamil atau BMT menurut Hosen dan Hasan Ali PKS 2008 ayat 11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lalu menurut Heri Sudarsono tahun 2007, BMT yaitu lembaga mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada fungsi BMT. Baitul Ma'al Bait
sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana, zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu ada baitul tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Lalu dasar hukum BNT, dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat. Di mana pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Lalu konsep dasar pada pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah, manusia Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Lalu muamalah, manusia atau manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Dan yang B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu yang C, akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Lalu yang D, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan Messier yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu yang E, investor emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan atau demand. Lalu sudah selesai. Dan demikian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.